Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Farhan Rahman, Patrohim dan juga Apiansah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi pemanenan kelapa sawit dari mata kuliah Kapita Selekta Perkebunan dari semester 5 reguler Prodi Pengelolaan Agribisnis Perkebunan Kampus Politeknik Surian. Panen adalah kegiatan yang berturut mulai dari pemotongan tandan sawit, pengutipan berondolan, pemotongan pelepah, evakuasi tandan buah dan berondolan ke TPH, hingga pada pengangkutan tandan buah dan berondolan ke pabrik pengelolaan kelapa sawit. Tujuan dari pemanenan adalah memotong tandan buah sawit pada tingkat kematangan optimum sehingga diperoleh mutu buah yang maksimal, yakni rendaman tinggi dan asam lemak bebas rendah. Keberhasilan panen didukung oleh pengetahuan pemanen tentang persiapan panen, kriteria kematangan buah, rotasi dan sistem panen, serta sasaran panen. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam pemanenan kelapa sawit, yaitu pasar pikul, TPH, akses jalan dan peralatan, serta perlengkapan panen. Yang pertama adalah pasar pikul. Pasar pikul adalah jalan yang berada di tengah gawongan yang fungsinya yaitu untuk mempermudah pemanenan serta pengangkutan buah ke TPH. Pasar pikul dibuat mulai umur tanaman 18 bulan setelah tanam. Pasar pikul mulai dibentuk pada umur tanaman 12-24 bulan setelah tanam dengan rekomendasi 1 pasar pikul per 4 baris tanaman. Pada tanaman umur 25-30 bulan setelah tanam, rekomendasinya adalah 1 pasar pikul per 2 baris tanaman. Lebar pasar pikul 2 meter dan dalam pembuatannya diupayakan tidak terjadi pengikisan topsoil. Yang kedua adalah TPH. TPH merupakan tempat pengumpulan hasil tanam buah yang dipanen. TPH dibuat di jalan koleksi dengan ukuran 3x4 meter, ketinggian 15 cm dari permukaan tanah sekitar, dan bagian permukaan TPH harus datar dan bersih dari gulma, bebatuan maupun sampah. Yang berikutnya adalah tabel kriteria dari tingkat kematangan buah kelapa sawit. Yang pertama adalah fraksi 00 yaitu sangat mentah. Kemudian yang berikutnya adalah fraksi 0 yaitu mentah, fraksi 1 yaitu mengkal, fraksi 2 yaitu matang 1, fraksi 3 yaitu matang 2, fraksi 4 yaitu lewat matang 1, dan fraksi 5 yaitu lewat matang 2. Tingkat kematangan yang baik adalah pada fraksi 2 dan 3. Berondolan 1 dan 2 per kilogram berat tandan. Berondolan maksimum yaitu 12,5%, tetapi ini semua kembali lagi ke kebijakan masing-masing dari perusahaan. Standar panen yang digunakan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain kemungkinan berbeda. Tandan buah matang harus mempunyai sedikitnya 1 berondolan di piringan sebagai tanda buah tersebut siap dipanen. Pelepah yang ditunas dipotong dan disusun rapi pada gawangan mati. Rotasi panen dipertahankan pada interval 7 sampai dengan 10 hari TBS dan berondolan disusun rapi di TPH, tempat pemungutan hasil. Untuk pengangkutan ke pabrik, tangkai buah dipotong dan seluruh kotoran tandan TBS dibersihkan. Sebelum pengangkutan, tingkat ekstraksi minyak di atas 22% dan kandungan ABL, tingkat ekstraksi minyak di atas 22% dan kandungan ABL di bawah 2%. Beberapa peralatan panen dan alat pelindung diri yang umum digunakan dalam kegiatan panen yaitu yang pertama adalah dodos kecil, digunakan untuk memotong buah yang berumur TM 1 sampai dengan 2. Yang kedua adalah dodos besar, digunakan untuk memotong buah umur TM yaitu 3 sampai dengan 5. Yang ketiga adalah egrek, digunakan untuk memotong buah umur di atas TM 5. Kemudian yang keempat, batu asa, digunakan untuk mengasah mata dodos atau egrek. Yang kelima, angkong, digunakan untuk mengangkut TBS ke TPH. Yang keenam adalah gancu, digunakan untuk mengutip TBS dari piringan ke angklong. Yang ketujuh adalah kapak, digunakan untuk menoros tangkai buah. Yang kedelapan adalah karung, digunakan untuk tempat berondolan. Yang kesembilan adalah tojok, digunakan untuk mengutip TBS dari TPH ke alat angkut. Ancak panen. Ancak panen adalah luasan tertentu dari areal tanaman di mana kegiatan panen dilaksanakan oleh seorang pemanen. Sistem ancak panen ada 3, yakni yang pertama, dalam ancak tetap pemanen memiliki areal panen yang tetap dengan luasan tertentu. Yang kedua,
dalam ancak giring pemanen memiliki areal panen tidak tetap. Dan yang terakhir, dalam ancak giring tetap sistem di mana mandor panen memiliki areal kemandoran yang tetap, namun pemanen di kemandorannya memiliki ancak tidak tetap. Angka kerapatan panen. Angka kerapatan panen atau AKP adalah angka yang menunjukkan seberapa banyak produksi yang didapat dari satu hari panen. AKP didapat dari perbandingan antara janjang yang siap dipanen dengan jumlah tanaman sampel yang akan dipanen. Tujuan menghitung kerapatan panen adalah untuk mengetahui jumlah tandan yang akan dipanen di hari esok dan menghitung taksasi produksi. Taksasi panen. Taksasi panen adalah estimasi jumlah buah yang akan dikirim ke pabrik pengelolaan pada hari berikutnya. Tujuan taksasi panen adalah untuk mengetahui tonase pengiriman buah pada periode berikutnya, sehingga dapat diketahui kebutuhan alat transportasi buah dan kebutuhan tenaga panen.